Jadi ada orang nginep di hotel. Jadi dia bilang sama penjaga hotelnya, udah masuk kamar, dia barang dia bilang hotel, aku mau makan, mana caranya? Ah, gampang bapak pakai itulah katanya. Kan ada telepon. Nah, begini caranya Pak. Teleponnya, bapak mau apa? Nasi goreng. Teleponnya, aku minta nasi goreng di kamar sini. Oh, datang makanan. Dia pun berpikir, enak kali lah orang di kota nih ya. Pegang pencet aja ini alat ini, itu bisa datang nasi. Bisa datang nasi ke kamar langsung. Pulangnya pergi dia beli. Di mana belinya ini? Yang begini. Ah, beli kotak bapak beli di situ. Pulangnya dibeli dia sampai di kampung dia bilang, inilah alat yang menolong aku dari kelaparan. Pertama kali di hotel. Macam mana cara? Di telepon orang tua aja datang makanan. Nah, kita coba ini deh. Teleponnya, telepon halo. Mana ngangkat? Yang tua kan ngangkat tiga kali. Timang malu dia. Dialah pula jauh dari Medan dari sini. Tak mau orang tuh. Lagi COVID sekarang ini deh. Tak mau dia ngangkat. Orang tidak tinggal di hotel. Ya. Itu pengalaman. Pengalaman makan itu ada orang naik pesawat. Dia begitu ditawar ini nggak mau, ditawar itu nggak mau. Waktu turun dibilang, kenapa tadi kulihat bapak ditawar ini nggak mau? Gimana mahal itu bayarnya? Enggak pak, itu fasilitas gratis tuh nggak bayar. Oh begitu gitu, nyesal banget ya. Akhirnya dia naik kereta lah, pulang dia ke Surabaya. Apa ditawar di embatnya, apa saja ditawar. Begitu dikasih bon, mau beratusan ribu, kaget ya. Kok bayar katanya. Udah pengalaman di pesawat itu dibawanya ke kereta api gitu. Nah, itu cerita orang Aceh terus ya. Orang waktu ditagih dia di kereta api dia bilang, apa pula bayar atas saja tak bayar, apa pula bawah bayar. Aku rubah dikit tadi ke Surabaya. Jadi ada juga cerita begitu. Dia ini tukang tilam. Tukang tilam di Padang dapat rezeki naik pesawat dia ke Medan. Sampai di Medan di tengah itu datanglah pramugari. Bapak mau minum, dia diam aja. Bapak ini diam aja. Oh, ini mungkin bisu peka ini kata pramugari. Ditulis pramugarinya lah. Dibuatnya gambar piring, nasi, makanan. Bapak ini enggak. Kenyang. Kasih minuman, enggak. Ui. Terakhir ya kalau dia nggak mau gitu mungkin mau tidur kata pramugari kan. Mau dikasihnya apa namanya ini blanket itu. Nah, dikasih limau, ditaruhnya gambar tilam untuk tidur. Dipandanginya pramugari ketakutan. Kenapa Pak? Kok tahu kau ada tukang tilam deh? Jangan tahu kau orang enggak. Lalu dia dari tukang tilam. Itu salah gambar deh. Iya. Babang, ingat nggak dulu? Waktu kita zaman tak punya duit, mau duduk di restoran, nanti macam mana ini? Ya kan? Mulai modalnya apa bang? Tusuk gigi. Begitu dia datang, barusan makan. Bahkan belum pesan. Tusuk gigi aja gini-giniin. Nah, jadi nggak usah order. Ya. Jadi gini, cerita ada orang dari kampung. Jadi rupanya dia residivis ini, baru melakukan kejahatan, lari dia ke Jakarta, namanya si Selamat. Nah, begitu datang, mau tempat keluarga lah, masuk dia ke komplek perumahan keluarganya. Begitu dia masuk, ditulis di situ, selamat datang. Wah, kok tahu orang ini aku datang, katanya kan. Jadilah katanya. Wah, kalau jadi cari hiburan aja, katanya. Cari hiburan, beli tiket, nonton ya di bioskop, begitu dulu. Aman ini, aman. Begitu buka bioskop, selamat datang. Langsung kabur dia tadi. Di sini juga tahu. Ujung-ujungnya datang di kantor polisi. Di situ pun ada selamat datang. Katanya nyerah langsung, tangkap saja saya, katanya. Cuma ngelak ya. Ngelak, mana-mana tahu orang aku datang. Kalau orang Aceh nonton bioskop banyak ceritanya itu. Banyak. Ya, ingat nggak satu tuh? Semua suku ada banyak. Ya, banyak tuh. Jadi gini, dia udah nonton film itu bioskop. Dia nonton sekali. Besok dia nonton lagi. Bisa 6 hari yang nonton film yang sama. Jadi ditanya lah sama penjaga itu, Pak, Bapak kok nonton ini berulang kali? Filmnya kan masih sama. Kau banyak kali yang aku mau lihat tadi. Rupanya apa persoalan? Rupanya lagi dia nonton itu, ada satu perempuan mandi di sungai. Begitu mau dibuka perempuan tuh bajunya, lewat kereta api. Besok dia nonton lagi, kereta api lewat lagi.
6 kali lewat. Cuma dia bilang dia prinsip. Kenapa? Ya, kapan itu kereta api tak terlambat? Kalau kereta api terlambat, saya nampak Ya. pasti muda. Ini orang Aceh jangan marah ini. Kan ada kau. Banyak. Mau cerita apa? Mau Jawa, mau Iya, jadi ada, mau Aceh, mau sebenarnya Tapanuli, ada banyak. semua kalau kita orang Medan. Nonton bioskop banyak juga. Jadi dia datang, dia lihat. Dia ini sok pinter. Ah, bodoh-bodoh kali orang Medan ini katanya. Masa sih nonton, beli tiket disobek. Datang nih ke loket dibelinya 2. Begitu masuk ke pintu, kasih tiket, disobek. Ketawa dia. Nggak tahu dia ada di kantong satu lagi. Dia merasa pinter gitu kan. Jadi ini joke aja. Si itu orang Aceh kan nggak apa-apa. Jadi orang Aceh itu kalau nonton Bang film, pasti setengah main, nggak pernah dari awal. Karena begitu dia masuk, dia salam satu-satu semua. Baru dia dulu nonton. Dia sebenarnya Buka sandal lah dia nggak buka sandal. Itu mau dilanjutkan si Idrus itu dia tidur sembunyi tidurnya di bawah kolong. Lanjut iya. lagi cerita. Oh iya, nyamuk dia. Ya. Jadi, udah pernah aku ceritain itu. Jadi begitu datang ke rumah awak, kasih kasih selimut, nggak mau dia. Pasang kelambu juga nggak mau, usah katanya. Kenapa? Udah biasa di kampung banyak nyamuk. Rupanya nyamuk di Jakarta ini gede-gede. Begitu dia embat, nggak tahan dia. Dia bilang pasang aja lah kelambu. Begitu pasang kelambu, melihat rupanya nggak ada di dalam kelambu. Kemana pula abang nih? Lihat tuh di bawah kolong tempat tidur. Kok di sini bang? Aku tipu nyamuk. Dia pikir aku di dalam kelambu. Biar aku di bawah. Nyamuknya kena tipu ya. Dia tuh pergi dia ke bank. Pergi dia ke bank. Ambil duit banyak duitnya, dimasukkannya ke koper. Dibawalah sama anaknya. Dibawanya sama dia kemudian naik bus. Curi orang koper tuh dibawa lari. Apa? Itu koper dibawa lari. Biarin aja lah. Makan duitnya banyak sama itu kalau dibawa lari. Udah biarin aja. Kenapa Pak? Kunci masih sama saya. Gak bisa dia buka itu. Nggak bisa dia buka. Lagi kita ke cerita tentang perkembangan teknologi. Jadi dulu pernah waktu aku kerja, ini sedikit ya. Pernah kita sampai pusing mikirkan bagaimana ngedrop barang dari kantor itu ke toko. Sampai-sampai aku kalau ke kantor itu jam 6, jam setengah 7, kuliah supir itu ngebut supaya ngejar waktu, supaya ngedrop karena macet. Nah kita juga begitu kalau mau belanja mikir macetnya. Hari ini, jadi aku waktu itu ngajar nulis buku lagi. Ada itu pernah kasih masih Sari suruh edit dulu buku itu. Ya tentang bagaimana kalau servis itu kalau bisa orang buka jendela sudah dapat barang. Begitulah konsep distribusi sedekat mungkin dengan konsumen. Kan itu kan konsep distribusi. Apa to bring the fountain to the horse ya. Nah, jadi itu bangga kali kalau aku cerita. Nah, bilang kalau bisa kalau kita jadi perusahaan distribusi di mana paling dekat dengan konsumen. Buka jendela mereka tinggal minta barang. Hari ini ada yang lebih dekat dari online. Di atas tempat tidur kita bisa pesan barang. Lagi tidur-tiduran kita bisa pesan barang. Jadi konsep itu bisa hilang. Ya, yang lama-lama itu dengan perubahan zaman yang tidak pernah kita bisa prediksi sampai sedemikian rupa. Ini revolusioner menurut aku. Karena apa? Dulu itu orang nggak ngerti dengan email. Aku aja terus terang jujur ya, juga nggak begitu familiar. Nah begitu, mula-mula apa itu? Friendster kalau nggak salah aku yang diwajibkan orang punya email, kemudian ada BBM, BlackBerry Messenger. Sekarang ada orang yang nggak punya email. Semua orang punya email. Makanya bisnis melalui internet maju. Jadi inilah perubahan-perubahan zaman yang kita nggak bisa hindari. Kita harus sikapi kalau menurut aku. Itu sekarang betul. Tapi nggak 100%. Ada hal-hal tertentu yang orang tetap megang barang itu. Betul. Ya. Bukan hanya itu, Bang. Aku dulu buat warung Medan. Itu positioningnya itu tempat berkumpulnya teman-teman. Jadi aku tiap hari betah betul di situ. Tiap hari ketemu orang Medan baru. Maksudnya orang Medan, bukan orang Medan baru. Asal datang, beli lontong Medan, aku tanya, Medan di mana? Ketemu kawan. Jadi banyak kawanku. Nah, si Bambang tahu kali lah ini. Kalau aku buka, misalnya anak-anak USU datang, foto dikirim di grup, besok giler tuh. Aduh, aku datang. Besok datang lagi gelombang ini. Bambang aja yang belum sempat datang terus. Iya, memang. Betul kan, Bang? Kita Ya. kirim ke grup. Wah, ini betul nggak? Dikit sekali datang. Bolak-balik aku tanya di mana tempat, tapi nggak sempat. Nggak sempat. Nah, hari ini hilang tuh, Bang. Dengan COVID hilang. Ya, itu juga yang aku sayangkan. Ya. Karena kadang-kadang kita ini, ya makan nggak makan yang penting kumpulnya.
Betul. Beda itu. Iya, jadi harus kumpul. Jadi kemarin aku belanja itu di toko-toko tradisional, itu terasa ada enaknya tawar menawar. Ya, kita aja laki-laki, apalagi perempuan tuh. Perkara tawar menawar, itu Sedap, ada kaprakan ketawa-ketawa. Iya, itu luar biasa enaknya. Makanya makan di restoran itu, menurut aku, ada kalanya makanan tuh lebih enak dimakan di restoran daripada makan di rumah. Oh ya. Dibawa ke rumah belum tentu. Terutama lebih fresh, kedua lebih apa, betul. Iya. Apalagi kau makan mie Aceh, itu paling nggak enak itu kalau dibawa ke rumah. Enaknya di situ, langsung panas-panas. Tapi kalau ikut cewek Acehnya boleh lah, nggak apa-apa. Bawa pulang ke rumah. Tapi kalau lontong Medan, roti jala, itu dibawa pulang ke rumah sama enaknya. Jadi sekarang merek dia Bang. Jadi ini ada tantangan buat pengajar marketing. Dulu aku juga sempat di bagaimana kepada institusi pada penjual-penjual itu aku melatih mereka. Nah sekarang aku juga ngajar marketing. Mata kuliah yang paling dominan itu adalah marketing. Bagaimana cara menjual, bagaimana segala macam. Jadi memang dengan perkembangan zaman sekarang ini, para penjual, salesman ataupun apapun namanya, itu harus cari trik-trik yang tepat waktu, ya kan, tepat waktu, tepat guna dan tepat segala macam. Jadi ada orang yang justru barang itu bukan harus dapat, tapi pada saat diperlukan barangnya ada. Kemudian harganya juga pas. Ada juga orang yang barangnya nggak perlu, tapi dia puas. Harganya nggak perlu, tapi dia penting barangnya. Jadi memang dengan adanya perkembangan ini, para penjual yang langsung ke konsumen, itu juga harus berpikir keras untuk bagaimana tetap membuat laku produk dia. Dan juga para pengajar sekarang, para pengajar marketing ini carinya cara-cara yang bisa beradaptasi dengan perkembangan sekarang. Lebih berat lagi tantangannya. Kan? Betul. Kan aku ngajar juga Bang, itu kan aku ngajar soft skill, ya kan? Usul juga aku lihat itu di WA soft skillnya. Jadi masalah yang kau bilang itu sebenarnya kita sebagai orang konvensional tetap berlaku ilmu itu. Kan aku di hire mereka di perusahaan e-commerce khusus pegang namanya dropship. Aku nggak ngerti itu. Cuma dia bilang kita butuh kekayaan pengalaman Bapak mengenai pengalaman itu tadi yang kau bilang tadi, ngajar bagaimana tentang customer behavior dan lain sebagainya. Tinggal dikombinasikan. Contoh yang paling menarik adalah sekarang orang mau dagang tidak perlu kayak dulu. Dulu kok kalau mau dagang mesti nyetok barang, kalau belum dimakan tikus, belum barang nggak laku dan lain sebagainya. Nah sekarang kalau kau misalnya salah satu nih contoh, kau mau dagang menggunakan sistem dropship. Apa itu dropship? Kau di rumah nggak usah punya barang. Orang mau beli sama kau tinggal secara sistem hubungi dengan pemilik barang, orang pemilik barang tuh kirim ke yang beli. Kan menarik ini kan. Jadi aku sekarang punya toko di Tokopedia itu ada 1000 barangku. Nah, aku nggak ngerti itu barang-barang 1000 itu, tapi setiap orang beli itu ada sistem yang langsung order itu link kepada pemilik barang. Itu produk sendiri, produk luar ya? Maksudnya luar juga ada, ada. Tapi nah, yang paling berat ketika produk pertama itu yang paling berat memasarkannya. Kalau dia udah kenal produk lama, dia bisa terus continue untuk memperpanjang. Jadi pengenalan produk pertama. Aku pernah nawarkan produk itu ke Pertamina, suatu chemical. Itu bisa makan waktu itu sampai setahun. Setelah setahun dia trial segala macam, baru bisa tembus. Nah, waktu yang masuknya itulah yang paling berat. Gimana Bang Ali? Kompilasi ini dulu kan begitu tentang perkembangan ini. Jadi tantangan bagi orang-orang sekarang makin berat. Orang sekarang ya tantangannya. Jadi aku pernah wawancara dengan beberapa pedagang-pedagang kecil lah. Apa yang dibayangkan apa yang digambarkan oleh Idrus, begitu kemudahannya untuk melakukan dengan semua kegiatan melalui online. Tapi itu kan membesarkan para pengusaha besar. Coba bayangkan ya, sekarang para pedagang yang di pasar pajak mereka itu kan tidak punya aplikasi untuk terdaftar sebagai untuk di online kan. Misalnya kita mau beli bayam, mau beli apa, semua udah tersedia di besar. Kapan mereka mau hidup? Itu yang dirasakan oleh mereka kan itu sekarang. Yang kedua coba bayangkan Drus. Ya kalau kita terjebak dengan masalah online ini, satu waktu mobil kita kempes bannya. Apakah kita mau online dulu, ambil angin dulu dari tukang? Enggak bisa pakai online, datang tukang ban.
Dia bawain, dia motor kita itu namanya. Tukang sampai sekarang. Ya tukang bannya orang Batak pula. Datang kita panggil online, datang bawa. Betul Bambang bilang. Jadi gini, kita nggak boleh terpaku, harus switching. Jadi misalnya contoh ya, aku kan sering juga ngasih ke UMKM, aku ngajar di UMKM. Itu ada orang, aku salut, ibu-ibu itu nggak ngerti apa-apa. Aku bilang profesi ibu apa? Jual telur asin. Wah, datang pula kembali kupikir. Memang apa istimewanya Bu? Karena ini kan UMKM dari 50 orang yang hadir. Dia bilang saya jual telur asin. Dia bilang itu rasa barbecue. Telur asin rasa barbecue. Iya. Ya kan? Aku terkaget. Ibu buatnya gimana? Oh, itu yang ngasih konsep anak saya. Dia lihat di internet, dia bilang. Saya buat. Nah, kemudian kan sebenarnya ibu menjualnya. Kan persoalan nih kan, artinya bagaimana menjual telur orang kan tinggal ngambil telur. Aku paham kalau dia itu adalah sebagai produsennya, kan begitu ya. Jadi harus satu jenis. Jadi coba bayangkan terus, itu yang dipajak-pajak tuh, itu berapa banyak dengan barang yang jualnya yang sama, ya kan. Kalau tukang sayur ya tukang sayur gitu. Ada yang jual toge, ada jual apa. Bang, nggak usah khawatir itu Bang. Itu online sekarang di Indonesia. Abang tahu berapa besar dibandingkan outlet yang tradisional? Tidak sampai 5% Bang. Hebohnya begitu rupa. Jadi artinya apa? Itu belum membunuh mereka selama mereka tidak bersaing langsung dengan produk-produk online. Jadi misalnya sayur segala macam orang masih ke pasar kok, beli ikan-ikan masih ke pasar kok. Tapi ingat aku ya, suatu hari aku beli gunting rumput. Wah ini merek, tahu lah Bang, harganya 100.000. Ku tawar 90.000, enggak dia kasih. Aku ingat ngapain sibuk kali aku buka di online 45.000, merek sama. Nah, terus orang masih ke pasar, kau sebutkan begitu kan begitu ya. Orang masih ke pasar, betul. Orang masih ke pasar karena ada yang berapa persen lah kau bilang kan. Nah ini kondisi ini kan akan terjadi suatu perubahan. Kan akan terjadi suatu perubahan ini terus. Contohnya ini aja kan dengan COVID ini dampaknya coba tengok kepada UMKM ini kan. Orang akan berlari kepada perusahaan besar, kepada yang macam Idrus gambarkan tadi melalui online, orang mau apa melalui lembaga apa Tokopedia atau apapun namanya. Karena sana juga lengkap kan begitu. Betul. Tapi ini kan suatu waktu ini kan akan terswitching dia ini kan. Tidak ada lagi orang akan ke pasar, ke pajak tutup sebentar lagi terus. Aku berharap asumsi Abang itu tidak benar karena begini. Mudah-mudahan tidak benar. Aku terasa kok. Ya, kemarin itu aku pergi ke pasar basah. Juga ke pasar basah? Iya. Aku hanya mau membeli telur ayam kampung yang kecil, bukan yang besar. Ada yang besar, ada yang kecil. Iya, betul. Aku beli. Jadi waktu ketawar itu dia bilang 30 butir 90.000. Oh, murah. Ya, murah. Udah itu aku sama ada orang kawan ditawarnya, aku marah. Udah tak usah kau tawar lagi. Betul. Aku bilang, mereka ini bawa dari kandang ayamnya ini. Mereka bersihi. Sama itu kalau aku naik mobil, asal beli tisu. Ada gadis-gadis kecil tuh jual tisu. Pasti dibeli mana aku. Walaupun tisu kita banyak. Kenapa? Pak, yang begini-begini jangan beli di mall. Beli sama mereka. Mereka dapat 500, dapat 1.000. Nah, ini ada rasa itu, Pak. Ya, kita kan juga manusia berperasaan kalau kita membeli barang itu. Makanya aku menemukan semacam hal yang enak sekali. Aku makan di pinggir jalan, makan mie. Aku ngobrol sama tukang parkir. Dia cerita begini. Kita dapat macam-macam. Terus aku dapat banyak-banyak informasi. Di mana teknisi untuk memperbaiki TV yang bagus? Dapat. Di mana tukang pijit Sinsei Cina yang tua, yang dulu pernah aku pakai jasanya. Ini gangnya jalan sini. Itu dapat, Bang. Sekali-sekali boleh lah. Tapi ada juga sekali-sekali awak kepingin holding juga bersih. Masuk ke mall, bersih.